Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya Allah memberikan kita sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai saja, yaitu nikmat hidayah. Atas nikmat hidayah, atas nikmat-nikmat dari Allah, terutama nikmat hidayah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para perantara agama, wasilatul hidayah, yang telah menjembatani agama yang hak ini, sehingga kita bisa mendapatkan dan ikut serta memperjuangkannya, kita bersyukur kepada mereka dan kita doakan Alhamdulillah. Jazahumullahu khairah. Tak lupa kepada semua siswa dan siswi kelas saringan manajemen online yang telah menyempatkan waktunya, yang telah tertib di dalam kelas saringan manajemen online ini, disaksikan, disyukuri, didoakan Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Niatnya supaya selalu diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Semata-mata mengharap rahmat Allah, takut akan siksa Allah. Untuk pertemuan yang kemarin saya harapkan tentang pembuatan rencana kegiatan dan anggaran serta pembuatan BEP ya. Saya harap sudah selesai semua. Adapun kalau ada perbaikan-perbaikan ya silahkan diperbaiki. Kemudian kalau ketemu BEP-nya itu sekian ratus hari baru bisa mencapai BEP, nah ini berarti ada pertanyaan yang besar. Apakah bisnis itu layak untuk dijalankan ataukah perencanaannya kurang bagus, ya, kurang bagus atau kurang baik. Seperti yang sudah dicontohkan pada usaha Sule, ya, usaha Sule. Di situ sudah dicontohkan BEP akan terjadi pada hari kerja ke-27, artinya belum 1 bulan tapi sudah BEP. Sudah istilahnya sudah kembali modal. Nah ini berarti usahanya bagus, usahanya cukup bagus, perencanaannya juga cukup bagus. Tapi kalau misalkan kamu membuat dalam BEP-nya itu ternyata sekian ratus hari baru bisa BEP, ya, atau kalau sekian ratus hari itu kan berarti lebih dari 3 bulan, kalau itu 100 hari. Kalau itu 200 hari berarti lebih dari 6 bulan baru bisa BEP. Nah ini juga dipertanyakan usahanya itu. Usahanya dipertanyakan ataukah perencanaannya yang dipertanyakan. Jadi silahkan coba diteliti kembali. Ya, barangkali ada yang keliru, ada yang salah. Silahkan untuk lebih teliti lagi. Baik, untuk pertemuan yang berikutnya, ini adalah pertemuan yang ke-17, materinya akuntansi. Kalau untuk anak-anak yang sekolahnya di kelas IPS, barangkali materi ini sudah cukup familiar. Karena anak IPS ya mestinya bisa akuntansi. Tapi anak-anak IPA ya jangan berkecil hati. Karena saya sendiri pun bukan anak IPS, bukan anak IPA. Saya anak SMK. Tapi belajar akuntansi ternyata juga ya bisa dipelajari. Nggak usah takut, yang penting mau belajar. Oke. Apa sih akuntansi itu? Kalau kita bicara mengenai akuntansi, biasanya ya di situ ada transaksi. Kemudian ada pencatatan, kemudian ada juga keuangan. Namun, yang perlu kita pahami adalah akuntansi itu tidak hanya sebatas transaksi, tidak hanya sebatas keuangan, tapi pada hakikatnya
proses akuntansi itu ya di pencatatan. Pada pencatatan, proses pencatatannya. Contoh, di dalam pembelian ya, pencatatan pembelian itu juga akuntansi. Kemudian di penjualan itu juga ada akuntansi. Yang mana di dalam penjualan itu nanti ada secara tunai maupun secara kredit. Kemudian dalam pembayaran itu juga akuntansi. Penerimaan itu juga akuntansi. Biaya itu juga akuntansi. Nah, mengapa sih kita perlu belajar akuntansi? Yang pertama, alasan kita belajar akuntansi itu atau manfaat dari kita belajar akuntansi itu ya sebagai rapor bisnis kita. Kalau kita punya bisnis, kita ada akuntansinya, nah itu akan muncul rapor bisnis kita. Apakah rapornya ini bagus, menengah atau sedang, atau kurang? Nah, nanti bisa dilihat dari akuntansi. Nah, kita belajar akuntansi ini juga sebagai dashboard mobil. Di mana di dalam dashboard mobil itu ada petunjuk kecepatan, ada penunjuk BBM, ada penunjuk suhu radiator, ada gambar oli, dan lain-lain. Misalkan di situ penunjuk kecepatan, jadi kita bisa melihat kecepatan dari bisnis kita ini apakah lambat, apakah sedang, apakah sudah cukup bagus. BBM ya, dari sisi bahan bakarnya, apakah sudah baik ataukah belum? Suhu radiatornya, gambar oli. Nah, ini kalau di mobil ini ibaratnya mobil. Ketika di situ suhu radiatornya naik atau suhu radiator biasa bisa terlihat gambar oli dan lain-lain. Tentunya sebagai dashboard mobil ini adalah akuntansi berfungsi untuk monitoring, berfungsi untuk kontrol bisnis supaya profit kita naik tentunya. Nah, menjalankan bisnis tanpa punya sistem akuntansi itu ibarat kita sekolah nggak punya rapor. Ketika ditanya atau ketika kita kepingin melihat perkembangan bisnis kita ya nggak bisa karena nggak ada sistem akuntansinya. Atau ketika naik mobil kita nggak punya dashboard, akibatnya gimana? Oh, banyak. Seperti sedang mudik ke LA, LA bukan Los Angeles, LA Lamongan, Lampung. Nah, naik mobil tidak ada dashboard, tidak tahu kondisi BBM atau minyaknya, berhenti di tengah hutan, payah. Atau sedang di tengah perjalanan karena tidak ada dashboard atau penunjuk radiatornya mati. Nah, tahu-tahu lagi di tengah jalan radiator mesinnya panas, mau meledak. Atau karena nggak ada dashboard, sudah waktunya ganti oli. Kalau mobil biasanya itu di dashboardnya itu ada gambar olinya itu. Kalau sudah waktunya ganti oli dia akan nyala. Nah, ini nggak ada dashboardnya. Sudah waktunya ganti oli, wah bahaya ya. Bahaya. Artinya kalau kita di dalam bisnis kita itu tidak ada akuntansinya, tidak ada sistem akuntansi, sangat bahaya. Nah, lalu manfaat lain belajar akuntansi itu ya bisa digunakan untuk perpajakan, bisa juga digunakan untuk perbankan. Nah, apa sih output akuntansi itu? Ketika kita belajar suatu sistem, maka kita perlu tahu input, proses, dan output. Nah, kalau akuntansi itu, apa outputnya? Kita harus tahu bahwa output dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu merupakan outputnya dari akuntansi. Nah, di dalam laporan keuangan itu ada dua hal yang paling penting. Yang pertama, neraca atau kalau bahasa Inggrisnya itu balance sheet. Yang kedua,
rugi laba, atau kalau bahasa Inggrisnya income statement. Nah, dua hal yang paling penting ini di dalam laporan keuangan ya, ini yang memang paling penting. Nah, kita akan melihat yang dinamakan neraca atau balance itu yang seperti apa. Nah, ini adalah contoh sebuah neraca ya. Di dalam neraca itu di sebelah sini ada aset atau harta. Ya, ini adalah akun ya, akun aset atau harta. Nanti di sini ada beberapa nilai-nilainya. Liabilitas di sebelah kanan ini ada liabilitas atau hutang ya. Ini ada nilai-nilainya. Modal, bawahnya ada modal atau ekuitas. Nah, kemudian ketika jumlah dari aset atau harta ini ditotal, liabilitas dan modal juga ditotal, maka ini harus sama atau balance. Inilah yang dinamakan dengan neraca. Neraca itu balance sheet, berarti harus balance, harus seimbang. Antara kanan dengan kiri itu harus seimbang. Kalau membuat neraca, kok di situ tidak balance atau tidak seimbang, berarti keliru, ada yang keliru. Ya, di dalam neraca, sekali lagi ada akun aset atau harta, akun liabilitas atau hutang, akun modal atau ekuitas. Oke, selanjutnya rugi laba atau income statement ya. Dalam laporan keuangan itu ada laporan rugi laba, ada laporan rugi laba atau income statement. Nah, seperti inilah laporan rugi laba itu. Di mana di dalam laporan rugi laba ada pendapatan. Ya, nanti ditotal berapa, kemudian ada biaya, akunnya ada biaya. Nanti di total ada berapa. Nah, maka di sini akan muncul nilainya. Di situ laba atau rugikah laporan ini, usaha ini. Kalau laba ya berarti untung, kalau rugi ya rugi. Ya, sekali lagi di dalam laporan rugi laba itu ada akun pendapatan dan ada biaya. Nah, kita akan melihat jenis-jenis akun yang ada di dalam laporan keuangan itu. Tadi kita bisa melihat di dalam akun aset ya. Akun aset ini ada terbagi menjadi yang pertama aset yang lancar. A, bank, kas ya. B, bank. C, piutang. D, persediaan barang dagang atau stok atau inventory bahan baku produk jadi. Nah, ini adalah contoh dari harta yang lancar. Kemudian harta yang tidak lancar, bangunan, gedung atau tanah, kendaraan, ATK atau inventaris, mesin, peralatan. Nah, ini adalah contoh dari akun-akun yang termasuk dalam harta ya, termasuk dalam harta. Ini semua ini masuk ke dalam harta atau aset. Selanjutnya hutang. Nah, di dalam hutang ini juga ternyata terbagi menjadi yang pertama lancar. Lancar itu ada hutang usaha atau dagang. Kemudian kalau yang tidak lancar itu hutang KPR atau kredit atau bank ya. Ini adalah yang termasuk di dalam akun hutang ya, ada akun hutang usaha atau hutang dagang, hutang KPR, kredit, hutang bank. Selanjutnya yang termasuk dalam akun modal atau ekuitas. Ini modal ya, misalkan modal Pak Agung, modal Pak Bambang. Nah, ini modal ya. Oke. Berikutnya yang termasuk dalam akun pendapatan. Ini terbagi menjadi ada beberapa contohnya. Pendapatan jasa, penjualan ya, pendapatan dari penjualan, pendapatan lain-lain. Misalkan di situ kita mempunyai sebuah ruko atau kita mempunyai sebuah ruko yang ruko itu terdiri dari 2 pintu misalkan. Satu pintunya kita kontrakkan. Nah, itu masuk dalam pendapatan lain-lain. Nah, yang masuk dalam akun biaya, satu biaya produksi ya. Ini adalah biaya yang terkait dengan pendapatan. Contohnya harga pokok penjualan atau kalau bahasa Inggrisnya cost of goods sold. 2 biaya promosi. 3 komisi pihak ketiga, misal upah buruh atau borongan. Ini kalau biaya produksi ini
sangat terkait dengan pendapatan. Biaya-biaya yang keluarnya itu sangat terkait dengan pendapatan. Misalkan kayak biaya harga pokok penjualan ini, kalau kita menjual barang dengan harga pokoknya, nah, maka kita akan mendapatkan, maka biaya yang terkait dengan pendapatan itu ya biaya produksi itu. Biaya yang keluar dari harga pokok penjualan. Yang kedua adalah biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya ada banyak, ada gaji, listrik, sewa tempat, ya, air. Nah, dari akun-akun tersebut, maka kita mengenal yang namanya kode akuntansi atau nomor akun. Dalam jenis akun, ya, ini ada jenis-jenis akun yang tadi sudah dijadikan satu, ya. Ada harta, utang, modal, pendapatan, biaya atau beban. Nah, kode dari harta itu diawali dengan angka 1, ya. Diawali dengan angka 1, selanjutnya dipersilahkan mau berapa. Utang diawali dengan angka 2, modal diawali dengan angka 3, pendapatan diawali dengan angka 4, biaya atau beban diawali dengan angka 5. Ini adalah kode akuntansi atau nomor akun. Nah, contoh-contoh kode akunnya, ya. Ini pada kode akun yang pertama dalam harta, ya, harta, jenis akun harta, ada kas, ya, akun kas, bank, piutang, persediaan barang dagang, kendaraan, peralatan. Nah, kas 110, bank 120, piutang 130, persediaan barang dagang 140, kendaraan 150, peralatan 160. Jenis akun utang, ya, utang, segala macam utang, utang usaha atau dagang 210, utang KPR atau kredit atau bank 220. Jenis akun modal, ya, 310. Jenis akun pendapatan, pendapatan jasa 410, pendapatan dari penjualan 420. Jenis akun biaya atau beban, harga pokok 510, biaya promosi 520, upah borong 530, gaji 540, biaya listrik 550, biaya sewa 560, biaya air 570. Nah, di sini ini contoh, ya, contoh saja. Yang penting adalah pada angka yang awal, ya, angka yang awal. Kalau di situ harta ya harus angka yang awal itu 1, ya. Kalau itu utang angka yang awal 2, modal angka yang awal 3, pendapatan angka yang awal 4, kemudian biaya atau beban angka awalnya 5. Nah, ini juga sekalian silahkan dalam pembuatan SOP akuntansi, ya, silahkan dicek kembali, disesuaikan dengan contoh akun yang di sini, ya. Kalau itu harta masuk kepalanya harus 1, ya, kepalanya 1. Kalau itu pendapatan kepalanya 4. Biaya-biaya, segala macam biaya-biaya, beban kepalanya 5. Silahkan diperbaiki kalau belum pas. Nah, kita juga harus mengenal saldo normal akun dalam harta, akun-akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban atau biaya tadi. Namun, sebenarnya saldo normal akun itu apa sih? Saldo normal akun itu pengertiannya saldo normal dari masing-masing rekening dengan tujuan untuk menunjukkan keadaan secara umum saldo dari rekening-rekening tersebut. Saldo normal dari masing-masing rekening ada yang di sisi debit, ada yang di sisi kredit. Saldo ini akan berpengaruh terhadap pertambahan atau berkurangnya suatu rekening, ya. Langsung kita contohkan biar mudah. Saldo normal akun. Di sini ada kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, biaya, beban. Nah, ini ada di sini ada plus, ada minus, ya. Plus minus itu maksudnya plus itu bertambah, minus itu berkurang. DK, D itu maksudnya debit, K itu kredit. KD, K itu kredit, D itu debit. Bagaimana cara membaca ini? Yang pertama, ya, dalam kelompok akun harta,
Jika terjadi penambahan harta, ya, jika terjadi penambahan harta, maka posisinya harus di debit. Sebaliknya, jika terjadi pengurangan di harta, maka posisinya harus di kredit. Selanjutnya, jika terjadi penambahan pada hutang, maka posisinya harus kredit. Jika terjadi pengurangan pada hutang, maka posisinya harus di debit. Itu sama ketika ada pertambahan maupun pengurangan di modal dan pendapatan. Maka kalau bertambah, modal atau pendapatannya bertambah, maka harus dikredit. Modal atau pendapatannya berkurang, maka harus di debit posisinya. Sedangkan biaya atau beban ini sama dengan harta. Ketika dia bertambah, maka posisinya harus di debit. Ketika dia berkurang, maka posisinya harus di kredit. Ya, ini adalah saldo normal akun. Nah, ini harus hafal. Harus hafal, harus dihafalkan. Nah, kita ada jurnal umum, ya, ada jurnal umum. Jurnal umum itu merupakan dokumen pencatatan yang pertama dari proses akuntansi keuangan. Jadi proses akuntansi keuangan itu yang pertama, dokumen yang pertama, pencatatan yang pertama itu adalah jurnal. Oleh karena itu, jurnal disebut juga sebagai buku catatan pertama, Books of Original Entry. Jurnal umum dapat digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan dalam periode akuntansi. Adapun jurnal khusus, ya, kalau jurnal khusus hanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu. Macam jurnalnya, ya. Bentuk jurnal. Nah, bentuk jurnal itu contohnya seperti ini. Ya, ini contoh bentuk jurnal. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Maksudnya apa itu atau diisi apa? Penjelasannya, nomor halaman diisi dengan nomor halaman jurnal. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Jadi tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi dimasukkan di kolom tanggal itu. Kolom keterangan diisi dengan nama akun dan penjelasan singkat tentang transaksi yang dicatat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Akun yang dicatat di sisi debit ditulis terlebih dahulu. Ya, diperhatikan ini penting. Akun yang dicatat di sisi debit itu ditulis terlebih dahulu, ya, paling atas. Akun yang dicatat pada sesi kredit ditulis pada baris berikutnya di bawahnya dengan penulisan agak menjorok ke kanan, Di bawah baris akun kredit dituliskan penjelasan singkat tentang transaksi. Kolom referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum posting dilakukan, biarkan kolom referensi kosong. Jadi nanti kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi, ya, dengan cara tadi, ya. Debit atau kreditnya itu ditentukan dulu di sebelah kredit atau di sebelah debit. Oke, kita contoh, ya. Misalkan di sini ada sebuah transaksi pada tanggal 3 Maret 2006. Tuan Andi memulai usahanya dengan menyerahkan uang pribadinya sebagai modal awal perusahaan bengkel XX sebesar 15 juta. Ya, Tuan Adi memulai usahanya dengan menyerahkan uang pribadinya sebagai modal awal perusahaan bengkel XX sebesar 15 juta. Pada tanggal 5 Maret 2006 dibayar sewa gedung sebesar 5 juta. Pada tanggal 5 Maret 2006 dibayar sewa gedung sebesar 5 juta. Oke, kita masuk ke dalam analisis transaksinya. Pada analisis transaksi, ya, pada transaksi yang pertama, Tuan Adi memberikan 15 juta uang pribadinya untuk modal, ya. Maka di sini yang bertambah itu adalah apa? Ya, yang bertambah adalah yang pertama kas, ya, kas bertambah. Yang kedua, modalnya pun juga bertambah. Kas bertambah, modal bertambah. Nah, ketika kas bertambah, dilihat di yang normal tadi,
di debit atau di kredit ketika kas itu bertambah. Nah, ketika kas bertambah ternyata di debit, ya, di debit, maka dituliskan nanti ini dituliskan di atas, ya, dituliskan di atas 15 juta debit, ya. Kemudian yang bertambah juga modal bertambah, masuknya ke posisinya di kredit 15 juta. Nah, yang kedua tadi membayar beban sewa, ya, maka beban sewanya bertambah. Beban sewa bertambah, maka masuknya di posisinya di debit 5 juta. Kasnya berkurang karena untuk membayar beban sewa itu menggunakan kas. Maka kasnya berkurang, posisinya di kredit 5 juta. Maka dengan analisa seperti ini kita tuliskan, ya. Kita tuliskan nanti yang debit di atas, kredit di bawahnya. Nah, seperti ini. Pada tanggal 3 Maret 2006 kas, ya. Kasnya ini bertambah, posisinya di debit, ya. Kas bertambah, posisinya di debit, modalnya bertambah, posisinya di kredit. Ya. Sekali lagi, kas ini kurang ke atas sebenarnya. Kas bertambah, posisinya di debit, ya, nggak di sini, tapi di sini di debit. Kemudian modal ini nulisnya agak ke kanan, ya. Bertambah, posisinya di kredit. Oke, yang kedua, tanggal 5 Maret 2006, ya. Di sini dikatakan beban sewa, ya, beban sewanya bertambah, maka posisinya di kredit. Kasnya berkurang, posisinya di kredit. Nah, ini yang di sini dicoret-coret, coret. Untuk pembayaran keterangannya, yang di sini keterangannya, ya, yang di sini keterangannya kreditnya untuk apa? Untuk setoran awal pemilik. Yang di sini kreditnya untuk apa? Untuk pembayaran sewa gedung. Nah, jadi ditulis di bawahnya. Nah, ini adalah materi kita pada malam ini, ya. Maka silahkan di materi ini yang sudah dipelajari, kalian menjawab atau melakukan latihan soal. Ada beberapa transaksi ini, silahkan kalian buat jurnalnya. Mulai dari tanggal 1, 2, 5, 5, 7, 10, 11, kemudian tanggal 12, 14, 15, 15, 18, 20, 25. Silahkan dicermati satu persatu. Kalau misalkan kurang jelas, boleh untuk mencari referensi-referensi yang lain. Ya, boleh untuk mencari referensi di luar materi ini atau di luar video ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.